Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kading Arbi Fikri dengan NIM 2406485 dari Teknik Listrik D3. Baiklah, di sini saya akan membacakan PPT hasil dari proposal tata tulis saya. Baiklah, dengan judul Perancangan Elektronik Load Controller ELC pada pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Latar belakang, kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Kedua, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, salah satunya energi air. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau disingkat PLTMH memanfaatkan aliran air sebagai sumber energi listrik. 4. PLTMH banyak digunakan pada daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN. 5. Agar kualitas energi listrik tetap baik, diperlukan sistem pengendalian yang mampu menjaga kestabilan frekuensi dan tegangan. Permasalahan pada PLTMH. Ketika terjadi perubahan beban. Yang pertama, daya yang digunakan konsumen berubah. Kedua, terjadi ketidakseimbangan antara daya generator dan daya beban. 3. Kecepatan putaran generator berubah. 4. Frekuensi dan tegangan mengalami fluktuasi. Akibatnya, kualitas daya menurun, peralatan listrik dapat mengalami gangguan atau kerusakan, dan efisiensi sistem pembangkit berkurang. Solusi pada PLTMH, Electronic Load Controller ELC. ELC merupakan sistem pengendalian elektronik yang berfungsi sebagai berikut: menjaga keseimbangan daya generator, mengendalikan distribusi daya pada sistem, mengalihkan kelebihan daya generator ke beban tambahan (DUM load), menjaga frekuensi dan tegangan tetap stabil. Dengan ELC, generator dapat bekerja pada kondisi yang lebih konstan meskipun terjadi perubahan beban konsumen. Rumusan masalah, ada beberapa masalah yang sering terjadi di PLTMH sebagai berikut, yakni bagaimana pengaruh perubahan beban terhadap frekuensi dan tegangan PLTMH. Kedua, bagaimana merancang sistem ELC yang mampu menjaga kestabilan sistem. Ketiga, bagaimana prinsip kerja ELC dalam mengalihkan daya ke DUM load. Keempat, bagaimana penerapan metode phase veering dalam pengendalian daya. 5. Bagaimana kinerja metode tersebut dalam menjaga kestabilan generator. Tujuan penelitian yang saya buat ini yakni merancang sistem elektronik load controller pada PLTMH untuk menjaga kestabilan operasi generator. Kedua, menganalisis pengaruh perubahan beban. Ketiga, merancang sistem ELC berbasis mikrokontroler. Keempat, mengimplementasikan pengalihan daya ke DUM load. Kelima, menerapkan metode phase veering pada pengendalian daya. Prinsip kerja PLTMH sebagai gambar yang di samping, teman-teman, aliran air menuju ke turbin lalu menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. Besarnya daya dipengaruhi oleh debit air, satuannya biasa disebut dengan Q, heat atau tinggi jatuh air, satuannya dengan H, efisiensi sistem. Terus semakin besar debit dan heat, semakin besar daya yang dihasilkan. Generator pada PLTMH bisa dilihat pada gambar yang telah saya cantumkan. Generator sinkron kelebihan, frekuensi stabil, kualitas daya baik. Kekurangannya, sistem controller lebih kompleks, biaya lebih tinggi.
eh, generator generator induksi. Kelebihannya konstruksi sederhana, murah dan mudah perawatan. Kekurangannya tegangan dan frekuensi mudah berubah akibat perubahan beban. Eh, Self indikator generator SEIG. SEIG banyak digunakan pada PLTMH stand alone karakteristik yang berada yakni tidak membutuhkan jaringan listrik, menggunakan kapasitor sebagai sumber eksistensi, memanfaatkan magnet sisa untuk menghasilkan tegangan awal. Faktor yang mempengaruhi kecepatan rotor, nilai kapasitor, dan kondisi beban. Karakteristik SEIG. Tegangan dipengaruhi nilai kapasitor dalam beban. Dua, beban meningkat, tegangan turun. Frekuensi. Dipengaruhi kecepatan rotor, beban meningkat, frekuensi turun. Beban. Perubahan beban langsung mempengaruhi performa generator karena itu diperlukan sistem controller tambahan. Electronic Load Controller ELC. Prinsip dasar ELC menjaga agar total daya generator tetap konstan. Persamaan eh, Persamaannya dengan rumus PG sama dengan PL ditambah PD. Keterangan PG adalah daya generator, PL adalah daya beban utama, PD daya download. Cara kerja ELD. Saat beban utama berkurang, generator menghasilkan daya berlebih. ELC mengalihkan daya ke download. Saat beban utama bertambah, daya download dikurangi, daya lebih banyak disalurkan ke beban utama. Hasil, kecepatan generator tetap stabil dan frekuensi dan tegangan lebih terjaga. Jenis metode pengendalian ELC. Binary controller dengan menggunakan on-off, sederhana dan kurang halus. Bruce controller mengatur jumlah siklus AC, harmonisa rendah. PWM controller presisi tinggi, rangkaian lebih kompleks. Phase Steering controller mengatur sudut penyalaan triak, controller daya lebih halus. Triak pada sistem ELC. Triak digunakan sebagai saklar elektronik AC fungsi, mengatur besar daya yang menuju download, dapat mengantarkan arus pada dua arah, dikendalikan melalui sinyal gate. Keunggulan, cepat, efisiensi, cocok untuk sistem pengendalian daya AC. Metode penelitian. Metode penelitian desain AND implementation. Tahapan 1. Studi literatur. 2. Analisis kebutuhan sistem. 3. Perancangan hard drive, hardware, perancangan software, simulasi, pengujian, analisis hasil. Komponen sistem. 1. Generator. Fungsinya menghasilkan energi listrik dari putaran turbin. 2. Sensor tegangan berfungsi mengukur tegangan keluaran generator. Spesifikasi yang saya gunakan ZMPT 101B. Ketiga, sensor arus mendeteksi arus yang mengalir pada beban. Spesifikasi yang saya gunakan yakni ACS 712. 4. Arduino mengelola data, sensor, dan mengendalikan sistem. 5. Microcontroller ESP membantu mengiotikan data yang didapat dari Arduino. 6. Rangkaian Zero Crossing Detector berfungsi menghubungkan microcontroller dengan triak. Komponennya spesifikasi yang saya gunakan MOC 4N25. Triak
berfungsi mengatur penyaluran daya menuju dumilot. Spesifikasi yang saya gunakan Trisistor dimmer Roboti AC 220/8A. Dumilot Dumilot berfungsi menyerap kelebihan daya dari generator. Spesifikasi yang saya gunakan heater 1W. 9. Kabel jumper menghubungkan rangkaian. Yang spesifikasi yang saya gunakan kabel male to male dan male to female dan female to female. Diagram dia diagram bior system. Di sini bisa teman-teman lihat sekalian. Di sini input yang ada di diagram terdiri dari sensor tegangan, sensor arus, dan sensor ZCD. Prosesnya eh, yakni dari masuk Arduino dan rangkaian pas firing. Outputnya di download dan rollout. Kesimpulan, perubahan beban menyebabkan perubahan frekuensi tegangan pada PLTMH. Kedua, elektronik load controller mampu menjaga keseimbangan daya generator. Ketiga, teriak dengan metode phase firing dapat mengatur daya secara kontinu. Keempat, sistem yang dirancang berpotensi meningkatkan stabilitas dan keadaan PLTMH. Kelima, hasil simulasi menunjukkan metode phase firing layak diterapkan pada sistem ELC. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada rasanya terkurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.